Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Wow, puji Tuhan, kita ada di hari Jumat. Hari ini kita bersyukur buat kebaikan dan kasih setia Tuhan yang menolong kita sampai hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang kelima. Kita akan melihat beberapa ayat di situ. Kita akan melihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang keempat dan ayat yang kelima saya akan bacakan bagi setiap kita. Saudara bisa ikut membaca dari rumah saudara masing-masing. Firman Tuhan berkata, sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Wow, firman Tuhan luar biasa. Saudara, hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis kita belajar tentang tulisan Paulus yang ada di pasal yang keempat. Kita belajar bagaimana Paulus berkata, sekalipun manusia jasmani semakin merosot, tapi manusia batinnya semakin dibaharui hari demi hari. Paulus berkata bahwa penderitaan ringan yang dialami mengerjakan kemuliaan yang tiada taranya dalam kehidupan. Kemudian juga Paulus berkata bahwa dia tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Nah saudara, kenapa? Bagaimana caranya supaya itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat rencana Allah yang sempurna bekerja atau terlaksana dalam kehidupan kita? Nah di pasal ini, di ayat ini, Paulus menulis jawabannya. Ayat yang keempat di sana dikatakan seperti ini. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, selama kita masih tinggal di dalam tubuh ini, kita mengeluh karena beratnya tekanan. Selama kita masih tinggal di dunia, saudara, tekanan tidak akan mungkin bisa kita hindarkan. Kita nggak akan mungkin bisa terhindar dari yang namanya tekanan. Di mana saja, kita nggak usah undang tekanan untuk datang. Tekanan akan datang dengan sendirinya selama kita masih tinggal di dunia ini. Tapi sebenarnya ada penyebabnya. Kenapa tertekan? Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Paulus mau bilang begini, kita kadang tertekan tinggal di dalam dunia ini karena kita mau mengenakan pakaian yang baru yang dari Tuhan, tapi kita nggak mau melepaskan kehidupan kita yang lama. Kalau saudara ingat, beberapa minggu yang lalu saya sharing di ibadah raya, saudara mengenakan kehidupan yang baru itu harus beriringan dengan menanggalkan kehidupan yang lama. Kita tidak mungkin bisa memakai kehidupan yang baru tanpa kita melepaskan apa yang lama. Kita gak mungkin pakai dua baju dalam kehidupan kita. Kadang yang membuat kita tertekan adalah dalam kehidupan ini karena kita gak mau melepaskan sifat-sifat yang lama, karena kita tidak mau meninggalkan kebudayaan-kebudayaan yang lama, dan kita mau menghidupi sesuatu yang baru. Kita mau memakai pakaian kemuliaan, tapi kita juga cinta, masih suka dengan baju yang lama, kehidupan kita yang lama. Makanya Paulus bilang, kalau kita mau memakai yang baru, pastikan kita telah melepaskan yang lama. Tapi dalam proses itu terjadi, dalam proses kita melepaskan kehidupan yang lama, sebenarnya itu bukan karya kita, saudara. Dalam ayat yang kelima, Paulus berkata, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Saudara, Paulus ingin kasih tahu buat kita begini. Dalam proses itu, dalam proses perubahan kita, menanggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru, Allah lah yang mempersiapkan kita. Wow, ini penting untuk kita mengerti, saudara. Allah lah yang mempersiapkan kita. Paulus ingin kasih tahu begini. Ketika kita mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kita di dalam Tuhan, ada the new journey in our life, itu dipersiapkan oleh Allah, sehingga dalam perjalanannya Tuhan turut bekerja, Roma 8 ayat 28-29, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mengubahkan kehidupan kita, untuk kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita mau melihat bagaimana yang dikatakan Paulus di bagian sebelumnya, di pasal yang ke
4 tadi, saudara. Paulus berkata bahwa manusia batinnya semakin dibaharui sekalipun manusia jasmani ini merosot. Kalau kita ingin melihat penderitaan kita mengerjakan kemuliaan, kita harus mengerti hal ini, bahwa Allah mempersiapkan kita, Allah mempersiapkan saudara untuk saudara bisa terus dibaharui dari hari ke hari. Sehingga ketika ada persoalan yang datang, kita tahu bahwa persoalan datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi persoalan datang untuk membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Persoalan datang untuk membuat kita semakin mengenal pribadinya, membuat kita semakin mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan Paulus berkata dia memberikan Roh Kudus sebagai jaminan akan segala yang disediakan Allah buat kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus menjadi jaminan. Dia menjamin kehidupan kita. Saya mau kasih tahu buat saudara, mungkin hari ini ada yang menyaksikan, saudara sudah lama mungkin meninggalkan Tuhan, saudara sudah lama mungkin tidak menghiraukan ibadah dan lain sebagainya. Saudara merasa bahwa Tuhan membuang saudara. Dengarkan baik. Kalau dalam hatimu masih ada suara untuk kembali, saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus menuntun kita untuk kita kembali berhadapan dengan Allah, menikmati Dia. Dia memberikan kita jaminan untuk segala sesuatu yang telah Dia sediakan. Tuhan memberikan jaminan buat kita supaya dalam proses kita menanggalkan manusia yang lama. Ketika kita mengeluh dalam kehidupan ini karena beratnya tekanan, saudara ingat ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan engkau, yang dicurahkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, supaya menjadi jaminan buat kita bahwa Allah menyediakan kasih setianya, menyediakan pengampunannya. Selama matahari masih bersinar, Tuhan selalu memberikan kita kesempatan. Selama masih ada waktu yang Tuhan berikan untuk kita menghirup nafas, selalu ada kesempatan bagi saya dan saudara untuk datang kepadanya, untuk kita kembali menikmati Dia dan mengenal pribadinya lebih lagi. Saudara, mari izinkan hidup kita Roh Kudus berkarya di dalamnya. Dia menuntun kita untuk menanggalkan kehidupan yang lama supaya kita bisa mengenakan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami ada di penghujung dari minggu ini. Berkati umatmu dimanapun berada hari ini Tuhan. Biar setiap kami mengalami koinonia, kami mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap umatmu dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa.